kampus mengajar ya. Jadi DPL kampus mengajar. Ya. Ini dosen-dosen di Unpri ini. Oh iya, pernah tampil di Instagram Unpri. Iya. Ini karena menang di sini jadi dapat kesempatan mejeng di IG. Kenapa tertarik dengan ini? Sama. Awalnya tadi ini dulu baru yang MCB. Iya. Sama Mbak. Yang pertama pasti saya dapat pengalaman. Jangan manis. Iya kan? Pengalaman. Yang kedua saya dapat teman. Di situ. Iya, di kampus mengajar saya ditempatkan sekolah penugasan itu di Galang. Ya, di Galang di 2 sekolah. Jadi saya udah datang ke sana survei gitu-gitu ya. Saya ketemu sama kepala sekolahnya, sama ketemu sama orang dinas, saya kenalan gitu kan. Saya punya temen jadinya di sana gitu. Begitu juga sama anak-anak SD-nya saya sempat berinteraksi. Saya suka gitu. Saya punya pengalaman, saya pernah jadinya ke Galang, sebelumnya saya nggak pernah. Saya punya teman dan itu tadi duitnya juga ada. Nah kalau tadi MSIB kan ibu dari tadi saya dengar Zoom. Itu kampus mengajar ini ibu datang ke. Iya. Kalau yang ini kita bisa datang. Sesekali kita bisa Zoom juga gitu. Kalau sharing session itu biasanya kita nggak Zoom. Kayak gitu sih. Kalau job desk-nya itu ngapain aja Bu? Kalau jadi dosen pembimbing di kampus mengajar? Oh iya, kalau job desk-nya itu kita sebagai DPL itu pertama-tama kita akan mendampingi mahasiswa ke kantor dinas dulu nih gitu, karena kan prosedurnya sebelum mereka ke sekolah penempatan penugasan gitu kan, kita harus permisi dulu nih ke kedinasan, prosedurnya seperti gitu. Jadi nggak mungkin kan mahasiswa aja yang ke sana, nanti seolah-olah apa nih gitu kan. Jadi dosenlah yang mendampingi. Nah setelah dari dinas kita akan dapat surat gitu, surat penempatan juga yang berdasarkan dari keputusan kementerian yang kita menang ditempatkan di situ. Nah kita bawa surat itu baru kita ke sekolah. Di sekolah kita juga dosen DPL-nya mendampingi mahasiswanya di sekolah itu gitu kan, mendampingi untuk diserahkan mereka ke kepala sekolah. Kemudian kita juga kasih arahan apa sih yang harus mereka lakukan di sana. Kemudian kalau mereka ada masalah apapun mereka wajib untuk sharing ke kita gitu. Jadi iya, sebagai dosen pembimbing apapun masalahnya, apapun gitu, baik itu yang teknis yang mereka hadapi saat mereka mengimplementasi kegiatan literasi dan numerasi saat kegiatan kampus mengajar, ataupun mungkin di luar itu gitu, karena kan mahasiswa di luar kegiatan kampus mengajar kan mereka berkegiatan juga kan di sana gitu. Jadi kalau ada masalah mereka harus sharing ke saya juga langsung akan bantu untuk menyelesaikan masalahnya. Dan kalaupun harus datang ke sana, saya akan datang seperti itu. Jadi itu sih job desk-nya di sana. Nah, sebagai DPL kampus mengajar, apakah Ibu merekomendasikan kampus mengajar bagi mahasiswa yang non kebun? Iya. Kenapa gitu? Iya. Kenapa? Ya kan, gitu kan? Karena di situ kampus mengajar itu, program kampus mengajar itu bukan dikhususkan untuk mahasiswa yang kependidikan, tapi kependidikan dan non kependidikan itu boleh, itu satu. Nah kalau kita Bu Prodi SI kan kita nggak mengajar Bu, kenapa kami harus ke situ Bu gitu kan. Nah yang kedua, kenapa juga kalian harus ambil ini? Bukan harus ya, tapi saya merekomendasikan gitu. Keputusan tetap di tangan kalian. Alasannya adalah supaya kalian punya pengalaman gitu. Jadi pengalaman
Gitu kau masuk ke sekolah penugasan, anggaplah itu SMP ataupun SD, situ kau baru tahu, oh kayak gini caranya mengajar ya. Beda itu rasanya saat di kelas kau diajarin sama Ertina, ya, dibandingkan kau ikut program kampus mengajar, kau di depan mengajar, ini ada siswamu di depan. Beda Mbak, beda. Pengalaman itulah yang harus kau coba, yang kau rasain. Suka enggak? Enggak, tapi kalau enggak, jalankan itu sebaik-baiknya karena itu cuma 6 bulan. Kemudian selain itu, kau lihatlah, kau kan mahasiswa prodi sistem informasi, kan kau udah diajarin skill yang kemarin itu udah diajarin, yang udah dituangkan di kurikulum prodi sistem informasi. Nah, kau lihat di sekolah itu, kira-kira peranmu itu apa sih yang bisa kau perbaiki di situ? Gitu. Apakah selama ini ya mereka belum mengaktifkan sistem informasinya karena masih masih belum begitu paham? Kan kau bisa bantu. Kan kau bisa buat lagi kayak metode pembelajaran yang menarik buat anak-anak SD yang memanfaatkan kemampuan yang kau bisa, kemampuan video editingmu gitu kan. Kau bisa bikin video pembelajaran yang menarik. Oh itu boleh? Boleh dong. Kau bisa explore di situ untuk kau apa yang mau kau buat di situ. Tadinya mereka punya hotspot wifi di satu titik gitu kan. Ternyata kurang ini jangkauannya gitu kan. Dia mau buat jangkauannya lebih gede. Oh, mau tambah lagi nih spotnya gitu kan. Berarti kalian mau tambah apa nih? Tambah router atau apalah gitu-gitu kan. Buat, itu kan kamu bisa pasang. Kalaupun kalian gak bisa, tapi kan kalian bisa telepon temen gimana cara settingnya. Bisa kan? Bisa. Nah itulah peranmu di sana. Selain dapat uang. Jadi kayak gitu Mbak. Jadi pengalaman itu sih gitu kan. Karena saat kita terjun di situ, kita explore di situ kan, situ baru kita sadar kita suka atau kita tidak suka gitu. Cuman saat kita udah ditugaskan berdasarkan pilihanmu, selesaikan itu sebaik-baiknya. Jangan pernah menyelesaikan sesuatu itu setengah-setengah, jangan. Kecuali kalau misalnya situasinya kayak ibu tadi. Iya. Kabur. Gitu, bukan berarti wah semua harus diselesaikan nih, kayaknya hampir setengah mati gue harus diselesaikan demi uang. Kalau demi uang ya iya juga sih, tapi kalau udah setengah mati ya janganlah, tinggalin untuk apa kan gitu. Iya, lihat kondisi gitu. Jadi kalau kita masih nyaman, baik, selesaikan Mbak. Tapi kalau kita ngerasa udah kayak terancam, tinggalkan atau lawan. Kalau berani lawan silahkan, kalau enggak tinggalkan. Gitu aja. Fakta berikutnya, DPL kampus mengajar ini udah Bu. Nih mahasiswi bimbingan Bu pernah memenangkan PKM AI. Iya. Wow. Itu gimana perasaan Ibu pas dengar mahasiswanya ternyata menang ya, lolos pendanaan? Apa ya, maksudnya nggak diduga ya gitu. Happy, yes, I'm so happy gitu kan. Karena itu kita nggak duga gitu bakal menang gitu kan, sangat tidak menduga bakal menang gitu. Makanya waktu ini ternyata menang, happy banget, bener gitu. Jadi ini PKM artikel ilmiah, jadi penelitian kita dipublikasi gitu. Nah itulah ini, dan penelitian kita itu dari se-Indonesia ya. Salah satu terpilih jadi pemenang PKM AI untuk pendanaan publikasi. Bagaimana pendanaan tersebut digunakan untuk mendukung ide atau proyek yang dibuat tadi? Iya, apakah untuk riset lanjutan atau gimana? Ini untuk publikasi yang sekarang sih gitu, untuk untuk publikasinya gitu. Karena kalau kita publikasi itu kan mahal ya. Next.
Ini yang PKM kewirausahaan ya. Ini kalau nggak salah 2022 ya. Kalau yang kemarin itu kan salah nih. Yang ini 2023, yang PKMAI itu 2024. Dan ini kemarin kita lulus PKM kewirausahaan, kita dapat pendanaan sebesar 12 juta. Wow. Ya. Banyak. Iya, dengan memanfaatkan daun kelor. Itu gitu. Idenya dituangkan dalam bentuk apa Bu? Produk atau apa? Produk. Jadi itu kemarin jadi cookies. Jadi kita ada cookies, bahan dasarnya daun kelor. Nah, jadi itu cookiesnya itu untuk siapa? Itu kan ada daun kelor itu kan khasiatnya banyak ya, gitu. Dan kalau diolah secara langsung bisa kayak direbus aja diminum kan kurang enak gitu. Tapi kalau untuk jadi obat biasanya orang minum itu karena kayak terpaksa gitu kan. Nah, jadi dengan adanya ini gitu kan, yang tadinya itu hanya direbus, ini dijadiin cookies. Jadi lebih enak lah gitu. Makanya ini kemarin sasarannya adalah lansia-lansia kayak gitu. Nah, jadi lansia-lansia. Jadi sebenarnya kalau di puskesmas itu, kalau kayak kami di Namorambe itu kan ada program untuk lansia gitu kan. Kita tadinya mau jual ke mereka kayak gitu. Tapi Genzi sih cocok juga sih cookies. Suka cookies ya? Suka. Iya, menjaga kesehatan. Iya, tadi sasarannya itu Mbak. Kalau Genzi emang suka cookies, tapi cookiesnya cookies yang strong manis, strong coklat kayak gitu kan, bukan yang ke daun kelornya. Kalau daun kelornya itu biasanya lansia atau ibu-ibu menyusui gitu kan. Nah, yang kayak gitu sih sasarannya ini kemarin. Seberapa besar juga Ibu merekomendasikan ini kepada mahasiswa-mahasiswa? Oh, untuk kegiatan PKM. Oh iya, saya tuh kalau setiap masuk kelas itu pasti di hari pertama itu kan kita hanya pengenalan mata kuliah. Itu pasti saya akan ingatkan kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Supaya apa? Supaya merangsang pikiran mereka, ide mereka untuk melihat apa yang ada di sekitar mereka yang potensi untuk diolah, dijadikan judul di sini. Gitu, supaya mereka bisa lihat itu dari sekarang. Baik itu dia dari semester 1 atau dia udah semester 3 atau semester 5 ataupun semester 7. Kayak gitu. Dan saya pasti ingatkan mereka itu, kasih motivasi mereka untuk ikut gitu kan, coba. Dan saya juga akan bimbing mereka untuk nyusun proposalnya gitu. Karena kan seperti yang saya jelasin tadi, bahwa mahasiswa itu yang butuh apa sih, Dek? Pengalamannya. Jadi saat kamu ikut PKM, ya, saat kamu ikut PKM, itu kan kamu dapat pengalaman apa? Pengalaman ngerjain proposal sama timmu sampai larut malam, berhari-hari. Di timmu ini apa? Ada konflik, kau selesaikanlah konflikmu, iya kan? Dan pada akhirnya selesailah proposalmu, submit. Nggak lulus, perasaanmu gimana? Sedih kan? Gitu kan? Sedih kan? Gitu kan? Nah, jadi pengalaman itulah yang harus kau dapatkan, kau alami gitu. Jadi saat kau sedih gitu kan, pelajaran kan itu, daripada nggak nyobain sama sekali. Daripada nggak nyobain sama sekali, apa yang kau dapat? Apa yang kau dapat kalau nggak nyobain sama sekali? Kita nggak ngomongin menang loh. Kalau ngomongin menang, wah so happy, prestis, nongol wajahnya di Instagram Unfree gitu kan ya. Kayak gitu. Tapi kalau yang nggak menang, pelajaran nggak itu yang kalian dapat? Pelajaran. Makin tangguh nggak kau? Karena udah ditimpa-timpa cobaan-cobaan. Iya, makanya harus berani coba. Jangan nggak ngapa-ngapain.
fakta selanjutnya, suka traveling. Ini yang tadi ya, suka traveling sekali. Nah, Ibu ini nih favorit sama traveling itu biasanya kemana? Thailand. Ya. Kemana Bu? Ibu favoritnya gimana? Kemana nih? Sebenarnya favoritnya kemana? Sebenarnya jawabannya ya kemana aja sih Mbak. Seperti yang saya jelasin tadi, kemananya itu disesuaikan sama budget gitu. Jadi misal kita punya budget lebih nih gitu kan, terus cukup nih. Nah ini Singapura ya? Iya ini malam tahun baru nih. Oh malam tahun baru. Iya. Malam tahun baru. Iya sepupu gitu. Yang tengah itu keponaan, yang itu yang sebelah kanan itu sepupu. Ada nggak Bu nemuin culture shock saat sudah berada di tempat berlibur? Iya, gitu. Misal kayak apa ya? Kayak di Singapura lah, nggak usah jauh-jauh gitu ya, nggak usah jauh-jauh. Kalau di Singapura itu kan saya biasa suka berangkat tuh dari Batam. Jadi dari Batam tuh kan crowded sekali ya. Contoh misal kayak berkendaraannya itu crowded sekali gitu kan. Gitu masuk di sana gitu kan. Everything is going on the right gitu. Terus semua sesuai dengan aturannya, bersih, rapi gitu-gitu. Makanya saya pernah itu kalau ke sana saya bawa mama gitu kan ya. Mama kan punya kebiasaan tuh nyirih ya. Nyirih gitu kan. Jadi nyirih itu kan kalau orang nyirih itu kan ludahnya kan dibuang, Mbak. Dan orang nyirih itu nggak bisa dihalangin gitu, nggak bisa gitu. Dihalangin nggak bisa. Jadi yang bisa kita lakukan dijaga. Jadi saat dia nyiri, kita jagalah tempatnya itu, jangan sampai itu dibuang sembarangan kayak gitu. Makanya waktu di sana kita tuh super hati-hati, super dijaga semua gitu kan. Bisa kalian bayangkan waktu malam tahun baru itu kita kan nonton fireworknya gitu kan ya. Saya itu pakai kamera HP gitu kan. Dan ini orang ramai banget. Jadi saya nge-record fireworknya itu kan di Marina Bay gitu kan. Saya pakai iPhone. Saya pakai iPhone gitu kan. Saya pakai iPhone, terus ada orang di sebelah saya, dia kayak ngerasa kayak saya kesusahan nih gitu kan. Dia bilang gini, sini aku bantuin gitu kan. Terus dia ambil aja. Ya udah deh di situ, padahal aku kan udah ngerasa kayak gimana gitu. Kayak gitu. Dan setelah itu dia balikin, udah selesai gitu kan fireworknya, dia balikin. Dan itu rame banget. Dan nggak ada yang teriak thief, maling gitu, nggak ada. Help, nggak ada. Berani loh kayak gitu. Berani HP kita kita pakai buat ngerekam gitu kan. Ini orang semua di sana bisa, nggak ada yang teriak-teriak minta tolong gitu kan, help whatever gitu nggak ada. Dah gitu selesai dari Singapura, baliklah ke Batam. Wah, mulailah gitu dengan traffic jamnya, udah tahu traffic jam gitu gitu kan. Iya gitu kan. Apalagi naik angkot gitu kan, nggak sengaja keinjek gitu kan, kaki orang gitu kan, disorong lagi kita, ya elah gitu kan. Tapi ya udahlah ya, pelajaran, pengalaman kayak gitu sih. Next time Ibu bakal liburan kemana? Dalam waktu dekat tidak ada rencana Mbak? Dalam waktu dekat? Iya. Kan gini Mbak, sekarang ini kan saya lagi fokus disertasi. Terakhir bimbingan itu Kamis dan ini udah ngerevisi. Harapannya minggu depan itu bisa selesai.
selesai dan saya bimbingan, kemudian kaprodi saya ACC untuk maju Semhas. Jadi doanya di Oktober dan November itu saya sudah selesai sampai seminar hasil, sidang tertutup dan terbuka. Amin. Ya, itu di Desember. Jadi gitu Desember kan libur tuh, ya kan? Jadi rencananya mau ke sana dulu gitu karena kebetulan budgetnya cukup untuk ke sana, ke Batam, dan rencananya kita Natalan tahun baruan di sana, Natalan masing-masing ya. Karena kan saya 5 bersaudara tuh ya, saya dan kakak saya sih yang di Medan, yang di Namorambe. Kalau yang nomor 3 ini di Batam, nomor 4 di Batam juga, nomor 5 di Bali. Jadi kita rencananya ngumpul di sana. Jadi biasanya kalau udah nyampe di Batam pasti nyebrang ke Singapura gitu, atau dekat-dekat situ yang tempat-tempat menarik. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kita kalau liburan tuh disesuaikan dengan budget. Kalau budgetmu cukup untuk liburan di tempat yang ada saljunya, silakan. Kayak gitu. Jadi jangan dipaksain, budgetnya nggak cukup, tapi dipaksain ke mana gitu. Liburan itu bawanya happy. Iya, jangan pulang liburan pusing ya kan, Mbak? Iya, betul sekali. Oke, nah sekarang kita masuk ke Q&A nih, Bu. Q&A. Oke. Yang pertama dari Auriko. Apa bagian paling seru dari penelitian yang pernah Ibu lakukan? Oke. Yang paling seru, kemarin saya pernah menang PDP ya. Iya dulu. Penelitian dosen pemula itu dana hibah untuk penelitian gitu, untuk dosen gitu kan. Kemarin itu menang. Oh iya dong, kalau kita menang yang begini kan prestis gitu kan. Ibu selalu menang. Pantes happy gitu. Kemudian yang menarik di situ adalah ya pendanaannya ya, karena itu kan prestis ya gitu. Kita menang dari antara dosen-dosen yang di Indonesia kayak gitu kan. Kemudian kita dapat pendanaan. Karena kita dapat pendanaan, jadi kita bisa publikasi di tempat yang bagus gitu. Karena yang bagus itu dia mahal, butuh dana, jadi kita nggak ngeluarin uang sendiri. Nah itu sih deh yang menarik gitu. Oke, next. Ada dari Wahyu. Iya ya. Tutor untuk jadi kaya gitu ya. Iya. Enggak, masalahnya gini kan. Saya berpikirnya gini loh. Ngepet gitu kan. Kalau saya dapat ilmunya, beneran bisa kaya dari ngepet, nggak berhasil aku coba, nggak dapet, say. Ibu pernah nyoba? Ya, maksudnya nyoba gini kan. Nyoba gini hanya cari tahu aja gitu. Cari tahunya pun sebatas nge-googling ya. Gitu. Gitu kan, ngepet gitu. Gimana sih gitu kan? Iya kan namanya kita kan dosen ya, gitu kan pasti sesuatu itu gitu pasti kita akan cari tahu dulu. Tempat kita yang pertama yang kita untuk cari tahu apa sih, googling kan gitu kan. Nah kita cari tahu beneran nggak sih ini gitu, walaupun secara logika itu kan nggak ada benernya kan gitu. Tapi kita coba cari tahu, nggak ada benernya, nggak ada benernya gitu. Dan itu fiktif gitu kan, itu fiktif. Makanya kalau aku bilang definisi kaya di sini kan orang itu beda-beda ya mendefinisikan kaya gitu. Nah kalau saya itu kalau kaya di sini gitu, when you happy you are rich. When I feel happy I'm rich gitu. Aku pernah ngerasa sedih banget itu waktu COVID. Jadi waktu COVID itu ternyata di situasi itu
adikku gitu kan, saudara-saudaraku itu kesulitan semua. Gak cuman mereka, sedunia itu kesulitan semua gara-gara COVID saat itu. Dan saat itu aku tuh kuliahnya S2 loh, di rumah tuh kuliah aku tuh paling tinggi, tapi aku gak bisa bantu mereka. I'm so sad lah, sedih banget itu aku gitu. Iya, nggak bisa bantu, itu sedih banget gitu. Dan itu memotivasiku untuk kita perlu kaya, perlu kaya. Makanya selain dosen, saya juga aktif kegiatan-kegiatan lain, usaha-usaha lain untuk bisa menghasilkan uang gitu. Nah, jadi kalau di sini dari apa yang saya lakukan saat ini gitu kan, setiap saya melakukan sesuatu gitu kan, itu pasti saya suka share gitu ke orang lain. Misal kayak saya kan guru sekolah minggu gitu kan, kalau misalnya anak sekolah minggu saya itu dia juara 1, 2, 3, saya suka ajak mereka liburan ke Mickey Holiday. Sana kan banyak tempat mainan. Jadi hampir tiap semester itu kita ke sana. Gitu. Apresiasi ke mereka, dan itu it's make me so happy. Di situ baru aku berpikir aku butuh duit, aku untuk bisa gitu, untuk nggak cuma nyenengin orang tua Mbak, tapi nyenengin orang-orang yang di sekitar kita gitu. Makanya aku juga gitu, untuk selesai disertasi fokus untuk usaha gitu, karena aku tuh pengen setelah ini nanti punya yayasan gitu kan. Terus dari situ bisa disalurkan uangnya untuk biayain saudara atau mahasiswa yang mau lanjut kuliah, baik itu yang S1, S2, S3 seperti itu. Dan itu it's make me happy. Nah, jadi usahanya itu apa? Yaitu tadi, apa usaha yang mampu kau kerjakan dan kau bisa ngerjainnya, kerjakan. Kayak gitu. Jadi jangan gengsi, jangan malu, kerjain aja gitu. Saya pernah loh nyobain jualan online, dan nanti saya akan coba lagi setelah ini gitu. Saya akan coba lagi usaha-usaha saya yang sempat saya tinggalin kan gitu kan di 2 tahun terakhir ini gitu kan. Itu akan saya kerjain lagi. Karena kan di sini kita kalau di Unpri fleksibelnya dosen itu kan kita waktunya itu tidak dibatasi gitu. Yang penting tugas kita, kewajiban kita, penelitian, mengajar, dan pengabdian masyarakat tetap dilaksanakan. Itu kan saya bisa lakukan di kegiatan saya ini kan, saya sudah melakukan pengabdian masyarakat. Nah, jadi itu tetap akan saya lakukan kayak gitu. Jadi kalau tutor untuk jadi kaya, kerja lebih keras. Kalau sekarang udah kerja keras, lebih keras lagi. Karena ngepet itu cuman fiktif, nggak ada itu. Kemarin dia coba ngepet katanya. Nggak ada itu, nggak ada itu hanya cerita fiktif menarik supaya viewernya banyak. Jadi boleh itu gitu dijadiin konten, boleh, dan itu hanya sebatas itu. Kalaupun ngepet bisa jadi kaya saat kita berhasil bikin video ngepet yang menarik, yang bisa ditonton yang akan ditonton seluruh dunia, nggak cuma Indonesia. Itu baru ngepet yang berhasil. Gitu. Iya, video ngepet bukan ngepetnya. Gitu loh Mbak. Kayak gitu. Jadi apa sih yang kau suka? Apa sih yang kau mampu? Gagas itu sampai kau pro, sampai jadi duit. Jadi nggak usah kita lihat orang lain. Oh, dia jualan bakso, kok bisa kaya raya kau ikutan jualan bakso? Belum tentu. Iya benar. Gitu. Jadi karena aku percaya bahwa Tuhan itu ciptakan kita kan unik adanya. Kita unik masing-masing, kita punya talenta masing-masing gitu kan. Dan tugas kita tuh sebenarnya apa sih?
mengeksplor talenta kita itu, supaya talenta itu bisa dikembangkan, bermanfaat untuk orang lain gitu kan, sehingga Tuhan akan kasih lebih lagi deh, ternyata yayasannya butuh dana banyak nih gitu kan, ternyata nih dipercaya nih udah banyak nih mahasiswa yang berhasil, banyak yang berhasil dan berguna, yayasannya pasti akan semakin diberkatin kan. Iya kan gitu. Jadi kalau di sini kan sebenarnya apa ya, kalau saya ngomongin Tuhan itu kan sebenarnya ngomongin apa sih, bukan ngomongin Kristen ya, tapi ngomongin iman kita. Percaya. Iya, iman kita gitu. Jadi makanya saya kalau di kelas saya bolak-balik, kalau misalnya mau ibadah itu saya nggak boleh di skip ya gitu. Jadi kalau ada yang kalau lagi puasa gitu kan, kita ini dulu saya mau ini dulu ya Bu, ibadah dulu. Kita kan tungguin baru kita ini, karena itu yang utama. Jadi kalau mau kaya raya, kerja keras, lebih keras lagi, berdoa. Dah. Supaya menjadi kaya. Iya, gitu. Benar-benar. Udah gitu. Ini kalau nyepet nggak ada itu saya. Fiktif itu. Pertanyaan selanjutnya dari Ram MTD. Apa bakat terpendam Ibu? Kalau bisa tunjukin dong. Ada nggak Bu? Bakat terpendam yang belum diketahui. Nyanyi, aku nyanyi apa ya? Aku suka nyanyi gitu kan. Jadi kalau itu bagus tahu. di kamar mandi iya gitu kan. Iya Mbak, di kamar mandi aku suka nyanyi gitu kan. Terus yang kadang yang receh banget yang menghiburku itu adalah gitu kan. Aku kerja terus karaokean di tempatku ini sendiri gitu. Jadi kalau udah bosan gitu kan, nyanyilah aku gitu. Jadi gitu nyanyi gitu kan, 5 menit 15 menit nyanyi. Refreshing ya Bu? Iya, refreshing, baru kerja lagi. Karena kan kalau nyanyi itu make you happy ya. Benar. Gitu, make you happy. Selalu membuat kita happy. Iya. Apakah boleh sebaik aja gitu nyanyi Ibu? Nyanyi ya, harusnya. Kalau Ibu mau aja. Gitu ya. Lagu apa ya? Kok ini ya di sini kok jadi blank, playlistku jadi kosong Bang. Ada request. Padahal Padahal aku kan punya playlist kan ya, gitu. Kok udah mendadak banget? Iya, jadi hilang semua. Lagu apa ya? Kalau misalnya kalau musik gitu kan, Ed Sheeran aku suka, gitu kan. Coldplay aku suka. Ibu nonton konsernya juga? Kemarin nggak dapet tiketnya ya kan, tapi kali ini nanti kalau ada, aku udah punya pengalaman war yang benar itu kayak gimana gitu. Yang kemarin udah fail, belajar kan kita ya dari pengalaman yang kemarin. Terus kayak Taylor Swift suka ya, Selena Gomez suka gitu-gitu. Iya suka gitu. Hah? Blackpink ya itu. Blackpink suka sih, tapi nggak begitu sih. Makanya kalau nonton konser-konser itu saya juga suka ya gitu. Cuman kadang kalau misalnya kayak sekarang nggak terlalu gitu, karena kan masih ada beban disertasi. Iya, jadi agak-agak tahu diri ya Ervina, disertasinya diberesin dulu gitu kan. Kadang suka malu lagi gitu sama diri sendiri, apaan sih gitu nonton konser tapi disertasinya belum selesai gitu kan. Nah jadi kayak gitu sih. Jadi kalau nyanyi apa ya? Atau Ibu mau di akhir nyanyi? Oh boleh, di akhir aja nanti. Di akhir ya Bram gitu. Apa yang membuat Ibu selalu tersenyum dan sabar saat menghadapi kami semua mahasiswa Ibu? Iya, apa ya? Kan aku datang saat di kelas gitu kan, misiku itu hanya mau menyampaikan materi
sebaik-baiknya gimana nih mahasiswa hari ini nggak paham tentang konsep dasar expert system jadi paham. Jadi saya datang dengan niat dan motivasi itu gitu. Dan waktu saya kuliah dulu di Fakultas Teknik itu, Mbak, ya saya kasih tahu ya, dosennya itu galak-galak. Galak-galak. Jadi kalau aku udah ngajar di situ, diem gitu. Masih ke mahasiswanya. Iya, semua kita diam gitu kan, galak banget gitu. Terus nilainya juga pelit-pelit gitu, pelit-pelit banget. Jadi belajar dari situ loh aku. Padahal aku belum nyadar di situ aku akan jadi dosen. Tapi di situ aku berpikirnya gini, someday kalau aku jadi dosen, aku nggak mau segalak ini. Kayak gitu saat itu, padahal aku nggak berpikir aku akan mau jadi dosen kan gitu. Nah jadi saat aku masuk ke kelas itu sih ya yang menjadi iya gitu. Jadi aku datang mau ngajar gimana caranya supaya mereka paham. Kalau aku supaya belajar itu jangan dimarah-marahin mahasiswanya, diseneng-senengin. Udahlah mata kuliahnya susah, dimarah-marahin lagi. Ya nggak ngerti aku Pak kan gitu. Waktu aku kuliah S1 kan gitu. Makanya aku tuh sampai berdoa. Aku pernah loh mata kuliah dapat kuliah itu kan waktu S1 dulu nilainya D. Udahlah dosennya galak, pelajarannya susah gitu kan ya. Iya, nilainya pelit terus aku dikasih D. Habis itu ngulang kan gitu. Gitu ngulangnya itu bukan remedial, Mbak. Ngulang semester gitu di mata kuliah itu gitu kan. Jadi gitu selesai ujian berdoa aku sungguh-sungguh. Doanya aku begini loh, Tuhan tolonglah janganlah nilaiku D, jelek kali nanti transkrip nilaiku itu kalau D gitu kan, C aja gitu. Iya aku doanya kayak gitu, C aja Tuhan, kan jelek banget itu transkripku gitu kan. Ternyata waktu nilainya keluar nilaiku C+, wih seneng banget. Iya gitu, makanya aku berpikir kalau pelajarannya udah susah, ayo kita senang-senang, kan kita di sini mau senang-senang untuk belajar expert system kayak gitu sih Mbak. Oke. Nah, kasih planning ibu di 5 tahun ke depan. Ada yang balas tuh nikah katanya. Iya. Apakah udah mana nih orangnya? Itu mahasiswa ibu. Pandai sekali dia buat pertanyaan. Jadi kalau planningnya itu kan yang seperti aku jelasin tadi gitu kan, gitu selesai disertasi harapannya fokus dulu nih ke kehidupan pribadi. I wanna get married, I wanna get husband, I wanna get child, something like that, ya kan? And also money, of course, absolutely yes. Yeah. Kalau itu. Berarti masih, tapi kalau duit semangat ya. Planningnya 5 tahun ke depan masih ingin fokus pada diri sendiri, mengembangkan apa yang mau dicapai. Iya itu ya, fokus diri sendiri dan usaha juga ya gitu kan, usaha juga karena kan. My dreams is I wanna have a foundation gitu kan, karena aku banyak melihat teman-temanku, mahasiswaku gitu kan, pengen ambil S2, terus kadang dia kuliah nggak lanjut kuliah gara-gara biaya yang nggak ada. Jadi ke depan kalau kita punya yayasan ini nggak ada lagi masalah nggak ada uang karena nggak lanjut kuliah gara-gara nggak ada uang gitu. Jadi itu sih yang aku mau buat gitu. Makanya we need money. We need money. Jadi kita harus buat usaha, kita harus kerjain itu gitu. Karena itu banyak mahasiswaku itu kan aku motivasi supaya kuliah tuh jangan cuma S1, tapi sampai di S2. S2 bukan berarti harus jadi dosen, enggak. Kenapa? Karena kalau udah S2,
seperti yang aku bilang tadi, kalau udah S2 apa sih yang didapat gitu selain ijazah? Yang pertama adalah pengalaman, kan gitu ya. Yang kedua adalah teman, gitu, pengalaman dan teman. Aku kenapa ada di sini di Unpri? Ya karena aku di S3 itu ketemu sama Pak Abdi. Pak Abdi. Iya, Pak Abdi lah yang merekomendasikan aku ke Unpri. Nah kayak gitu. Jadi itu penting. Jadi dan kesempatan juga itu masih lebih kecil, masih lebih besar peluangnya kalau kau pakai ijazah S2 dibandingkan S1. Makanya kalau pendidikan, aku tuh suka nge-push itu sampai S2. Nah, S2 kalau ternyata nanti bakat jadi dosen, silakan jadi dosen. Kalau misalnya enggak, ya mau profesinya apa? Even jadi pengusaha, enggak apa-apa. Tapi pola pikirmu setelah kau sampai S2 beda loh. Kalau cuma dibandingkan dengan S1. S1 beda loh pola pikirnya dengan dia yang SMA. Karena apa? Pengalaman dan teman yang dia dapat itu beda, Mbak. Pengalaman teman itu mempengaruhi kita kan, kehidupan kita. Kayak gitu. Gimana lingkungan kita ya kita juga seperti Iya, bener Mbak. Kayak gitu. Selanjutnya ada dari Pak Eka Indra. Saya bangga punya dosen Bu Erlina. Bangga dong. Iya. Ketika Pak Eka Indra mengatakan bahwa Bapak itu bangga punya dosen seperti itu. Iya. I'm so happy. Ya karena happy-nya jadi kayak apa ya? Jadi kayak apa ya? Terharu. Kami perlu tisu. Nggak ada sih, cuman ya senang dan saya juga bangga ya punya kaprodi kayak Pak Efta ya nggak sih? Yang terakhir sebelum kita closing nih, apa harapan Ibu dan motivasi Ibu untuk kakak-kakak kita yang semua wisuda? Oh iya, nah itu dia penting ya, karena kan mereka wisuda di Oktober ini. Oh di Oktober. Di Oktober mereka wisuda. Oke. Nah biasanya kalau dia itu sudah mau wisuda, happy-nya itu adalah seminggu sebelum wisuda. Happy say, nyiapin ya kan? Seminggu sebelum wisuda, dan seminggu setelah wisuda. 2 minggunya mulai geras say. Pengangguran. Ya kan? Apalagi 3 minggunya belum dapat kerja. Apalagi 4 minggunya. Apalagi udah kelamaan di situ. Kayak gitu kan. Makanya jangan takut untuk keluar dari comfort zone. Iya, saya juga dulu merantau itu tuh sangat mudah sekali gitu, baru tamat kuliah, sama persis kayak kalian saat ini gitu ya, kau alumni, dan aku tuh perempuan loh gitu kan, dan aku berangkat ke Batam itu nggak sama saudara, nggak sama kakak, nggak sama siapa, sama tetangga, diajakin gitu aja. Terus nggak tahu ya, mungkin karena mamaku anaknya 5 gitu kan, jadi 1 masih ada 4 atau apa gitu dalam pikirannya. Mungkin gitu ya, tapi enggak lah ya. Jadi aku dibolehin gitu kan, padahal itu kayak apa ya deh, aku dibolehin dengan tidak ada jaminan, ya nggak sih. Cuman saat itu aku mau berangkat gitu, aku berangkat. Sampai sana dikasih tempat tinggal lah sama tetangga, kita saudara nggak saudara deket gitu kan. Nah iya, dan sampai di Batam aku nggak langsung dapat kerja kan, nyari kerja lagi loh. Dan yang aku lakukan adalah keliling daerah namanya Muka Kuning tuh di Batam. Jadi di Muka Kuning itu ada banyak pabrik-pabrik. Jadi kita kelilingin itu untuk nyari kerja. Banyak lowongan tapi untuk ijazah SMA. Nah, sedangkan saya kan sarjana gitu kan. Nah, habis itu saya
lihat itu di korannya juga ada. Koran setiap hari Sabtu itu ada lowongan kerja. Jadi saya coba cek, saya apply lah di situ. Saya apply, ada sekitar sebulan ya, saya apply. Ditolak dan akhirnya diterima lah di tempat yang baru. Gitu diterima di tempat yang baru, ternyata di sini ada konflik. Di tempat saya tinggal ada konflik, tapi konfliknya di kampung. Di kampung itu ada konfliknya apa gitu, saya juga nggak ingat gitu kan. Ya sudah, saya langsung pindah lah dari situ. Saya pindah di situ, baru saya ngekos di dekat perusahaan yang tempat saya kerja. Nah, kayak gitu. Jadi di situ kan Dek, saya setahun lah kerja, gitu setahun kerja, baru adik saya tamat dari pariwisata Medan gitu kan. Kemudian dia pindah ke Batam, dia kerja di Mickey Holiday ya. Dia kerja di Mickey Holiday, terus tapi kita kosannya beda gitu, kosannya beda. Nah, yang menarik setahun anniversary dia kerja di situ, anniversary hotel tempat dia kerja, dia menang voucher kapal untuk 2 orang ke Singapura plus nginep di salah satu hotel di Singapura. Iya, adik saya. Jadi dia ngajak saya dong, padahal kita baru 2 tahun loh di Batam. Dan kita itu orang kampung loh, orang Namorambe loh, desa gitu loh ya. We don't have experience untuk go abroad gitu, nggak ada. Situlah pertama kali bikin paspor. Bikin paspor nggak kayak sekarang saya e-paspor gitu kan ya. Kalau sekarang kan praktis kan. Dulu nggak gitu, harus ngantri ke kantornya. Nah jadi banyak tuh orangnya yang ngantri. Datangnya jam 5 pagi. Jam 5 pagi ngantri, yang diantrikan sendalnya Mbak di situ. Sendalnya diantrikan. Taruhlah sendalmu di situ. Baru nanti jam 8 petugasnya datang, baru kita berdiri di situ Mbak. Gitu dulu ngurus paspor. Aku pernah ngalamin yang itu. Kalau sekarang kok nggak ngalamin. Dapatlah paspor tadi dengan perjuangan seperti itu. Berangkatlah ke Singapura ya, 2 gadis desa ini. Bisa kamu bayangkan. Jadi ternyata kalau kita pergi ke Singapura itu untuk pertama kali itu nggak mudah. Kenapa? Karena kita itu akan disuspek, akan dicurigain pekerja ilegal, atau kita akan cari kerja di sana. Makanya mereka akan tanya-tanya apa dan lain sebagainya. Kita kan nggak tahu itu gitu. Jadi kita berangkat, udah dapat paspor, dapat tiket, berangkat lah kita kan. Ternyata di kapal itu kami ketemu dengan bapak-bapak, iya kan, bapak-bapak gitu kan, umur 50-an lah bapak itu. Jadi dia kerja sebagai manajer di salah satu klub golf yang ada di Batam. Jadi dia mau ke Singapura, mau ketemu sama kliennya, mau prospek kliennya ini supaya main golf di klubnya gitu-gitulah. Jadi mau ketemu sama ini gitu kan. Nah jadi ternyata si bapak-bapak ini memperhatikan 2 anak desa ini. Gitu kan, udah bentuknya kayak gini gitu kan ya. Iya gitu kan. Terus dia perhatikan kami berdua gitu kan, kami yang segitu polosnya saat itu kan. Nah baru terakhir dia tanya-tanya mau kemana. Ya kami ceritain, kami menang ini Pak, kami dapat voucher ini hotelnya. Terus nanti waktu ke sana caranya kayak gimana? Mau bilang ke petugas imigrasi gimana? Ya emang gimana? Kan nggak tahu gitu kan. Oh waduh gitu kan. Terakhir tau nggak, bapak ini nolongin, dia bilang nanti kalau ditanya petugasnya bilang kalian staf saya ya gitu, karena saya ke Singapura mau ketemu sama klien saya, dia bilang gitu kan. Nah habis itu sampailah di Singapura. Sampai di Singapura, petugas imigrasi lancar aja karena kami kan di belakang bapak itu, cuma bapak itu aja yang ngomong, kami maju aja terus nggak ngapa-ngapain, paspornya dicop-cop udah selesai gitu kan. Gitu di ini kan kami nggak tahu
kami mau kemana, naik MRT, whatever itu semua kan kami nggak tahu untuk pertama kali kan gitu kan. Datang si bapak, dia tolongin kami gitu kan. Dia kan ketemu sama kliennya di Orchard gitu kan. Dan kebetulan hotelnya juga deket gitu kan di situ. Jadi kita ketemu sama ini klien saya dulu ya katanya gitu. Jadi ketemulah gitu kan. Jadi nongkrong lah sama si bapak kan, kami dikasih meja satu, dia nongkrong sama kliennya gitu. Selesai dia nongkrong sama kliennya, dia gabung dengan kami dan kami ditraktir lah saat itu sama si bapak. Gitu selesai kami ditraktir, gitu selesai dia sama kliennya, diantarlah kami ke hotel tempat kami nginep itu. Iya, setelah itu bapak itu pulang ke Batam. Tuh, itulah cara Tuhan jaga kita loh. Iya, bagaimana orang lain. Kalau nggak Tuhan yang gerakkan hati si bapak untuk nolongin 2 bocah deso itu, kan? Ya, artinya apa? Jangan takut. Jangan takut. Tuhan itu ada. Tuhanlah yang memampukan kita mau ngapain. Kalau kita hanya sebutir debu remah rengginang kayak gitu. Jadi kita tuh nggak akan bisa se-survive ini gitu. Aku pribadi nggak bisa se-survive ini, nggak bisa sharing sama kalian sekarang ini kalau aku nggak disertain Tuhan. Jadi apa? Imanmu, ibadahmu perbaiki supaya imanmu teguh. Karena apa? Kita perlu kerja keras. Cita-cita jadi kaya raya. Jadi harus banyak berdoa. Gitu. Jadi buat alumni jangan takut merantau, ya. Buat alumni jangan takut merantau. Merantau lah. Jangan lama-lama kulihat kau di Medan ya. Jangan lama-lama kulihat kau di Medan jadi pengangguran. Merantau jauh-jauh. Jangan takut. Jangan takut. Banyak berdoa aja. Ya. Pasti bantu. Alumni. Baik, terima kasih Bu. Iya. Meluangkan waktunya untuk bisa datang ke Sitox Podcast kami. Yes. Semoga teman-teman yang mendengar bisa mendapatkan manfaat dan bisa motivasi juga, bisa diambil ilmunya yang tadi sudah Ibu kita jelaskan. Nah, begitu saja hari ini ya Dina ya. Betul sekali. Sudah sangat seru sekali ya podcast hari ini ditemani oleh Dina. Jadi sekian dari podcast kami. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa follow kita dan subscribe di channel YouTube kita di link di bawah. Yes.